Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini dapat kembali mengikuti Mana Rema. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kalau pada hari ini ya Tuhan kami kembali belajar kebenaran firman-Mu, dan kiranya apa yang kami pelajari itu boleh menjadi berkat dan mengubah hidup kami untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang kasih Kristus tanpa syarat. Ada suatu kisah yang terjadi pada waktu lampau di Israel. Suatu hari ketika pegawai-pegawai pemerintah sedang menata kembali sebuah lumbung, mereka menemukan sebuah lubang tikus di satu sudut dan menggunakan asap untuk memaksa tikus-tikus untuk keluar dari dalam lubang itu. Nah, sesaat kemudian mereka benar-benar melihat tikus-tikus itu berlarian keluar. Tapi baru saja mereka mulai membersihkan, mereka melihat ada 2 ekor tikus saling berdesakan untuk keluar dari mulut lubang. Setelah berusaha keras, akhirnya kedua tikus tersebut berhasil keluar. Tapi anehnya setelah keluar dari lubang, mereka tidak segera berlari menjauh, melainkan tikus yang satu mengejar yang lainnya di dekat mulut lubang. Tampaknya salah satu tikus sedang mencoba menggigit ekor tikus yang lainnya. Semua orang menjadi bingung. Mereka maju lebih dekat lagi untuk melihat hal tersebut. Mereka pun menyadari bahwa salah satu tikus itu ternyata buta, dan tikus yang satu berusaha membiarkan tikus yang buta menggigit ekornya agar ia bisa menarik tikus yang buta itu untuk mengikuti dan melarikan diri. Setelah menyaksikan apa yang terjadi, semua orang menjadi terdiam dan terbengong-bengong. Pada waktu makan, sekelompok orang duduk dalam lingkaran dan mulai membicarakan apa yang terjadi pada kedua ekor tikus itu. Seorang pegawai Romawi yang serius berkata, "Saya pikir hubungan antara kedua tikus itu adalah hubungan antara raja dan menteri." Yang lainnya merenung sejenak dan berkata, "Itulah sebabnya." Merasa pendapatnya diterima, pegawai Romawi itu memperlihatkan keangkuhannya secara berlebihan. Kemudian seorang Israel yang cerdas berkata, "Saya pikir hubungan antara kedua tikus itu adalah hubungan suami istri." Sekali lagi yang lainnya merenung sejenak dan semua merasakan bahwa hal itu masuk akal dan mereka menyetujuinya. Hal itu membuat air muka orang Israel tampak puas. Seorang Cina yang terbiasa dengan tradisi yang kuat untuk berbakti kepada orang tua berkata, "Menurut saya, hubungan antara kedua tikus itu adalah hubungan ibu dan anak." Sekali lagi, semua merenung sejenak. Mereka merasakan bahwa hal tersebut lebih masuk akal. Jadi mereka menyetujui pendapat itu sepenuhnya. Karenanya dengan pandai orang Cina ini memperlihatkan muka yang rendah hati. Nah, pada saat itu ada seorang Samaria yang lugu sedang berjongkok di atas lantai dengan kedua telapak tangan yang menopang dagu. Dengan bingung, ia melihat pada semua orang dan bertanya, mengapa kedua tikus itu harus mempunyai hubungan tertentu? Sesungguhnya cinta sejati tidak berdasarkan atas keuntungan, persahabatan, atau hubungan darah, melainkan atas dasar ketiadaan hubungan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih mungkin menjadi kata yang paling sering disebut atau sering kita dengar. Kasih berkorban, kasih selalu ingin menguntungkan orang lain, kasih selalu ingin membuat orang lain bahagia, ingin memberi meski harus berkorban. Inilah kasih yang sering disebut manusia, namun jarang dilakukan atau dipraktekkan. Nah, dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita bukan menunggu kita berubah dahulu sesuai keinginan Allah. Kita tidak perlu jadi baik dulu untuk memperoleh kasih Allah. Dia bahkan cinta kepada kita sejak kita dalam dosa. Kasih itu dianugerahkan pada manusia pada saat manusia masih berdosa, masih memberontak atau melawan Allah.
Itulah kasih Allah tanpa syarat. Setiap orang dapat mengasihi seseorang yang mudah dikasihi karena baik atau suka menolong. Namun dibutuhkan upaya khusus untuk mengasihi mereka yang membenci kita, memperlakukan kita dengan kasar, mengabaikan kita, dan yang mengkhianati kita. Nah, kalau kita baca di dalam Injil Matius 5 ayat 46 dikatakan demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jika standar kasih kita demikian, mengasihi orang yang mengasihi kita, maka upah kita hanya penghargaan manusia. Karena dipandang sebagai orang baik, dermawan, atau sosial. Tetapi di mata Allah tidaklah bernilai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melakukan tindakan kasih kepada orang lain, kita tidak perlu menuntut orang lain berubah dahulu seperti yang kita kehendaki. Atau orangnya harus baik dahulu. Tidak. Kasih sejati itu tidak melihat siapa penerima kasih itu. Itulah kasih tanpa syarat yang diteladankan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah yang begitu besar, maka wajib bagi kita untuk mengasihi orang lain tanpa melihat siapa orang yang menerima kasih dari kita. Dan biarlah renungan kita pada hari ini akan memberkati kita dan akan selalu mempraktekkan kehidupan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini Engkau menteladankan kepada kami tentang kasih tanpa syarat. Kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih yang begitu besar dari Engkau ya Tuhan. Dan kasih itu adalah kasih tanpa syarat. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kami tanpa melihat siapa orang-orang yang menerima kasih dari kami. Sehingga dengan demikian, kami adalah orang-orang yang menteladani daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Dan kiranya jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.